Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Didunul Farizi dengan RP 23301003. Saya Dwi Nanda dengan RP 233010025. Kami dari kelompok 1. Hei. Kalau kamu mau 100.000, kamu harus bisa jawab pertanyaan aku. Siapa takut? Berani nggak? Berani. Jawab ya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara mikrometer sekrup dengan jangka sorong. Nah, perbedaan mikrometer skrup dan jangka sorong adalah dari sisi akurasi. Dari jangka sorong sendiri ya, sisi akurasinya itu 0,05 mm, sedangkan dari mikrometer skrup itu 0,01 mm. Lalu perbedaan penggunaan. Nah, penggunaan dari si mikrometer skrup itu adalah untuk mengukur benda dengan sangat presisi. Lalu untuk jangka sorong itu untuk mengukur kedalaman, luar dan dalam, lalu ketebalan dan dalamnya benda. Oke, makasih ya. Oke. Jadi kita berdua lagi jalan-jalan malam nih. Nah, kita lagi ngerjain TBP teman-teman. Jadi Teh Dwi, apa yang dimaksud dengan zero error negatif pada jangka sorong dan berikan juga contohnya? Jadi, zero error negatif adalah kesalahan pengukuran pada jangka sorong ketika posisi 0 pada skala nonius itu tidak sesuai atau tidak tepat dengan posisi 0 pada skala utama. Mau contohnya nggak? Boleh. Jadi contohnya itu ketika hasil pengukuran awal itu 10 mm, terus ada zero error negatifnya itu minus 0,2 mm. Mau tahu nggak hasil pengukuran sebenarnya berapa? Berapa? Jadi hasil pengukuran sebenarnya itu adalah 10,2 mm. Terima kasih Teh Dwi. Oke, karena sekarang kita lagi jalan-jalan, kita juga mau main nih. Main apa tuh? Ih, sumpah dingin nih gunung. Ih, Mending kita main dulu. kita main apa tuh? Nanti yang kalah jawab pertanyaan nomor 3. Mau nggak? Boleh. Ayo kita main. 1, 2, 3. Ya, kamu kalah. Kamu harus jawab pertanyaan aku ya. Pertanyaan kamu apa tuh? Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian apa aja sih yang ada di jangka sorong. Nah, yang ada jangka sorong itu ada 6 bagian. Yang pertama itu ada rahang tetap. Rahang tetap itu bagian yang tidak bergerak dan dijadikan sebuah patokan untuk pengukuran. Lalu ada rahang geser. Nah, rahang geser ini bagian yang digunakan untuk menjepit benda yang akan diukur. Lalu ada skala utama. Skala utama ini bagian yang menunjukkan ukuran dalam satuan milimeter atau inci. Nah, lalu ada yang keempat itu ada skala nonius. Skala nonius itu adalah bagian yang membantu mengukur dengan lebih presisi gitu. Lalu yang kelima ini ada pengunci. Pengunci ini bagian yang digunakan untuk mengunci rahang geser yang pertama itu agar tidak bergerak gitu. Lalu yang terakhir ada badan jangka sorong. Badan jangka sorong ini bagian yang menyatukan semua komponen jangka sorong. Wah, keren banget. Dwi, tolong dong sebutkan dan jelaskan macam-macam mesin milling. Jadi mesin milling itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada mesin milling horizontal, yang kedua itu ada yang vertikal, lalu ada yang universal, dan ada yang CNC atau computer numerical control. Yang pertama itu ada mesin milling horizontal. Mesin milling horizontal ini memiliki spindle atau sumbu putar yang horizontal sejajar dengan meja kerja. Mesin ini itu cocok untuk membuat alur, slot, dan permukaan dasar ya pada material. Terus? Selanjutnya itu ada mesin milling vertikal, yang dimana mesin ini itu bentuknya itu vertikal, tegak lurus dengan meja kerja. Nah, mesin itu cocok untuk membuat lubang, slot, dan bentuk yang membutuhkan presisi tinggi. Lalu yang ketiga ada mesin milling universal, yang dimana mesin itu memiliki spindle atau sumbu putar yang dapat diposisikan secara horizontal maupun vertikal. Jadi mesin itu fleksibel gitu ya. Nah, mesin itu cocok untuk operasi permesinan yang beragam seperti pembuatan alur, profil, dan komponen kompleks. Yang terakhir ada mesin milling CNC atau computer numerical control, yang dimana mesin itu cocok untuk pengoperasian pembuatan komponen yang memiliki presisi tinggi gitu. Wah, canggih banget, canggih. Makasih Teh Dwi. Gantian dong, aku mau nanya juga. Boleh. Sebutkan macam-macam eretan atau support yang ada di mesin bubut. Oke, yang pertama itu ada eretan memanjang. Itu eretan memanjang itu di atas memanjang sama gerak melintang. Lalu ada eretan atas. Eretan atas ini di atas melintang dan bisa di-setel untuk sudut. Lalu ada saddle. Saddle itu penopang utama eretan. Yang terakhir ada apron. Apron itu kotak mekanik pengukur gitu Teh Dwi. Oke, makasih ya. Halo, balik lagi sama aku. Di sini aku sendiri karena semalam aku habis jalan-jalan sama Ridla, tapi aku tinggalin Ridla. Jadi nggak apa-apa, aku sekarang mau jawab aja pertanyaan nomor 6. Jadi, nomor 6 itu sebutkan macam-macam jenis las dan beserta peruntukannya. Jadi, yang pertama itu adalah las listrik atau busul listrik yang digunakan untuk sambungan permanen logam. Yang kedua ada gas atau oksi asetilatina yang digunakan untuk pemotongan dan penyambungan ringan. Yang ketiga itu ada rivets dan eyelets yang digunakan untuk penyambungan permanen tanpa ulir. Yang keempat ada welding DC, dan yang terakhir peruntukan umum yaitu untuk penyambungan logam dan dalam industri pemesinan dan manufaktur. Aku mau nanya lagi. Apa? Aku mau nanya ya. Iya. Apa yang maksud dengan SolidWorks? SolidWorks? Iya. Itu ada apa? SolidWorks adalah aplikasi berbasis CAD yang digunakan untuk membuat part, lalu mendesain produk, dan untuk mensimulasikan teknik. Itu apa? Tahu
Enggak, jadi semalam tuh Ridla tuh dikejar sama orang, terus dia lari nggak tahu kemana. Jadi nggak apa-apa, aku aja yang jawab pertanyaan nomor 8. Nah, jadi tools apa aja yang terdapat pada SolidWorks? Pertama itu pada bagian SolidWorks templates atau model, terdapat beberapa tools yaitu parts yang digunakan untuk membuat sketsa atau desain 3D dengan format SLD PRT. Kedua, ada assembly yang digunakan pada proses perakitan untuk menggabungkan beberapa komponen menjadi komponen utuh dengan format SLD ASM. Ketiga, ada drawing yang digunakan untuk melihat hasil kerja berupa gambar dari pengerjaan suatu komponen yang telah kita buat. Nanti formatnya itu berupa SLD, DRW. Selanjutnya itu terus yang terdapat pada bagian tampilan menu SolidWorks. Yang pertama itu ada plane yang digunakan untuk meletakkan desain 2D sebelum kita membuat parts. Yang kedua itu ada sketch toolbar yang dimana itu tuh berisikan kumpulan tool-tool yang digunakan untuk membuat desain garis 2D. Nah, yang ketiga itu ada reference layout yang digunakan untuk membantu kita melihat suatu model part. Nah, yang terakhir itu gimana atau tools apa aja yang digunakan untuk mengubah desain 2D menjadi desain 3D. Nah, pertama kita akan membuat desain 2D itu di menu sketch. Nah, lalu kita tuh bisa menentukan ukuran objeknya dengan fitur Smart Dimension. Selanjutnya, setelah desain itu dibuat, kita akan membuatnya menjadi desain 3D dengan memanipulasinya menggunakan tools berupa menu features. Nah, pada tools ini tuh terdapat menu lagi di dalamnya, yaitu ada extruded base yang digunakan untuk membuat model di keluar objek. Nah, yang selanjutnya itu ada extruded cut yang digunakan untuk membuat model ke dalam objek. Nah, yang terakhir itu ada fillet yang digunakan untuk melengkungkan atau memperhalus bagian ujung dari sebuah objek dan lain-lain. Nah, kan baru beres main tuh malam sama Dwi jalan-jalan. Nah, kebetulan sekarang kita udah pulang. Nah, dan tugas aku sekarang itu buat menjawab soal nomor 9. Soal nomor 9 itu adalah apa yang dimaksud dengan Mastercam. Mastercam ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mendesain dan membuat program CNC, yang dimana programnya ini digunakan untuk memprogram salah satu mesin CNC milling. Nah, si programnya ini didesain lalu digunakan untuk merancang gambar kerja serta sampai ke dimensi-dimensinya gitu. Yeay, jadi Ridla udah ketemu, Ridla udah aman, aku juga udah aman, kita berdua udah aman, tugas kita udah beres, kita udah jawab semua pertanyaan. Jadi gimana Ridla? Mungkin sekian dari kelompok 1 untuk pengerjaan tugas besar pendahuluan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.